Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Salam dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan Saudara? Kita berharap semua dalam keadaan baik karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana kasih dari Tuhan itu memang tiada bertepi, tetapi seseorang yang akan saya ceritakan merasakan bahwa dia memiliki kasih dari Tuhan dan iman. Jadi dia merasa bahwa iman itu datangnya juga dari anugerah Tuhan. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita akan awali dengan bersama berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami membaca firman, tetapi kami tidak memahami apa arti firman. Apalagi kami melakukannya. Kami seringkali mengabaikan segenap firman. Biarlah hari ini kami boleh belajar bagaimana kasih dengan iman yang datang dari Tuhan menyatakan kekuatan hidup hingga kami merasa kasih Tuhan memang tidak ada tepinya. Berfirmanlah kepada kami, kiranya Roh Kudus-Mu tercurah, berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-23 mengatakan damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Jadi ayat ini atau dua ayat ini sangat menarik. Kalau kita mengasihi Tuhan, kasih yang harusnya kita sampaikan adalah kasih yang tidak binasa oleh kehidupan. Jadi segala kesulitan tidak boleh membuat kasih kita pada Tuhan luntur. Dan itu hanya bisa terjadi kalau asalnya kasih itu kasih dengan iman yang didatangkan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih dengan iman itu bagaimana? Ya inilah bagaimana kita menerapkan iman yang dikaruniakan oleh pimpinan Roh Kudus sehingga kita bisa percaya pada Yesus sebagai Mesias, itu ditumbuhkan di dalam cinta kasih. Cinta kasih kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan juga kepada sesama. Dan dengan demikian kita akan merasakan bahwa memang kasih Tuhan tiada bertepi. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus tidak pernah membatasi kasih-Nya, demikian juga Allah Bapa dan pimpinan Roh Kudus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang oma umur 75 tahun menyaksikan peristiwa kehidupannya sangat menarik. Dia menikah pada usia muda. Dia bilang saya menikah itu pada usia 22. Lalu suaminya menikah itu sudah umur 30. Memang suaminya mungkin sudah ada umur, ya, bedanya cukup jauh dengan dia. Tetapi pada umur 45, ketika anak mereka masih remaja, suaminya meninggal. Dan dia harus bekerja sendiri. Ketika dia bersaksi, usianya sudah 75 tahun. Masih sehat, segar kelihatannya, penuh ceria, gembira. Lalu banyak orang bertanya begini, bukankah hidupmu penuh dengan pergumulan? Iya, sejak saya ditinggal oleh suami saya, wah, susah sekali hati saya. Tetapi kemudian saya belajar menerima Tuhan Yesus. Ya. Jadi ketika dia menikah itu, dia belum terima Yesus seutuhnya. Artinya dia ikut suaminya. Tapi ketika suaminya meninggal, lalu dia goncang, dia harus kerja. Karena selama ini dia tidak kerja, hanya mengasuh 3 anaknya.
Nah, apa yang bisa dia lakukan? Saya sekolah tinggi tidak, uang modal yang nggak punya banyak, peninggalan suami juga tidak banyak. Akhirnya dia nangis. Lalu dia cari kekuatan kemana-mana, dan ternyata tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Ada kemarahan, kejengkelan, kegelisahan terus-menerus. Akhirnya dia mencoba mengingat bagaimana iman suaminya. Ya, almarhum suaminya adalah seorang Kristen yang baik. Lalu dia katakan dalam doanya, Tuhan Yesus, kalau Engkau bisa mengangkat beban kesedihan saya, kemarahan, kekecewaan saya akan mengabdikan diri kepada Engkau. Dan ternyata dalam waktu beberapa minggu, dia merasakan perubahan yang besar. Disadarkan bahwa Tuhan itu mengasihi dirinya, mengasihi anak-anak, mengasihi almarhum suaminya dengan kasih yang tiada bertepi. Kenapa Tuhan mengambil suami saya masih muda? Lalu Tuhan memberi banyak hikmat lewat renungan, pujian, dia mulai rajin membaca firman. Di situ dia katakan, kok saya mulai mengerti rencana Tuhan ya, mulai ayem, mulai sejahtera, mulai senang. Lalu saya tanya lagi, sekarang bagaimana saya harus hidup dengan 3 anak? Saya tidak bisa apa-apa. Tetapi Tuhan juga mengingatkan bahwa ada kepandaian yang Tuhan berikan kepada kamu, kenapa tidak digunakan? Nah, disitulah dia mulai bekerja. Dia bilang, saya memang senang bikin kue. Oleh karena itu, saya bikin kue, lalu saya titipkan dengan naik sepeda sendiri. Tahun sekian itu kan motor belum banyak dan masih harga mahal. Saya tidak kuat beli. Saya ngontel ke beberapa toko, pasar, saya titipkan, dan tiap hari itu berkat Tuhan mencukupkan kami. Lalu, apakah tidak ada kesulitan? Oh, jangan tanya. Dibohongin beberapa kali, kecelakaan beberapa kali, anaknya sakit, masuk rumah sakit beberapa kali, banyak sekali pergumulan. Rumahnya bocor besar, ada saja. Tetapi, kenapa kamu bisa sangat senang? Ya, sekarang ini tidak ada beban, masih segar. Nah, dia katakan, saya mengasihi Tuhan karena saya diberi iman oleh Tuhan. Melalui pimpinan Roh Kudus, saya bisa percaya Yesus. Dan saya yakini itu sebagai iman yang datang dari Tuhan Allah sendiri. Oleh karena itu, sejak saat itu saya mengatakan, ketika saya sudah merasakan damai, saya tidak mau lagi diusik oleh kesusahan, kesulitan, kesedihan hidup. Saya harus tetap bisa merasakan damai sejahtera Yesus Kristus. Dan oleh karena itu kalau orang bertanya pada saya begini, apa kamu nggak pernah merasa susah? Dengan senyum dia mengatakan, kesusahan saya itu kalau mau dihitung seperti sungai, ya, mengalir besar dan gelombang. Gelombangnya juga deras. Kadang-kadang ya gelombangnya kecil, tapi terus ada terus. Tetapi saya hidup bukan dari air sungai, namun saya hidup dari lautan kasih Yesus Kristus. Oleh karena itulah, kesulitan seperti sungai itu kecil. Ketika saya merasakan kasih Allah Bapa dalam Yesus melalui penerangan Roh Kudus itu seperti lautan, sangat besar. Tidak ada tepinya. Ya memang tidak berarti tidak ada gelombang, laut juga bergelombang. Ya. Tapi saya membandingkan gelombang sungai, gelombang laut, memang besar gelombang laut. Tetapi kasih Tuhan itu sangat besar, seperti laut yang tidak ada tepinya. Tidak berarti setelah saya terima Yesus kemudian tidak ada masalah. Tapi masalah itu saya kubur. Bagaimana saya ditipu, bagaimana saya jatuh, bagaimana sepeda ontel saya rusak. Tapi dari situ semua, saya belajar mengenal Yesus. Nah, inilah kasih yang dikatakan sebagai orang yang beriman. Dan dengan kasih yang beriman inilah, kemudian dia melanjutkan kehidupan, sehingga kasih itu tidak pernah binasa. Melalui kesulitan hidup. Salah satu contoh dia katakan, kalau yang lain-lain banyak saya kubur kesulitan. Tapi beberapa hal yang sangat berkesan bisa menjadi kesaksian, bisa saya ingat. Misalnya, satu hari saya mengantarkan kue, kecelakaan. Ya. Sepeda saya ditabrak, lalu saya jatuh, sepeda saya rusak berat. Nah, saya beli lagi belum bisa. Lalu
kaki saya juga masih luka. Akhirnya saya hanya bisa nangis. Ya, saya punya sedikit tabungan sih Tuhan, kalau makan beberapa waktu, mungkin setengah bulan, saya masih bisa. Tapi terus ngontelnya bagaimana ya? Dia hanya bisa berseru kepada Tuhan yang dia percayai dengan iman di dalam nama Yesus. Pas dikatakan ketika uangnya habis untuk makan, tiba-tiba ada beberapa toko yang datang mengatakan, kenapa kamu? Ya inilah saya kecelakaan, sepeda ontel saya rusak, lalu saya belum bisa betulin karena uangnya nggak ada gitu ya. Akhirnya toko itu mengatakan begini, pelanggan itu cari, kalau kamu masak bisa nggak, buat kue bisa nggak? Bisa, tapi nggak ada yang nganter, diambil. Ya. Besok kamu buat pesanan saya sekian, diambil. Ternyata yang begitu tuh bukan cuma satu toko, ada beberapa toko dan orang di pasar yang juga ngambil. Sehingga akhirnya setelah 2 minggu jualan saya tuh mulai maju lagi, mulai hidup kembali. Dan omsetnya berlipat. Karena apa? Ketika saya menangis mengatakan, Tuhan, saya nggak punya sepeda, kaki saya masih sakit. Saya merasakan Tuhan berkata, nggak usah khawatir, aku akan melipat gandakan pada waktunya. Tapi kapan waktunya? Saya nggak tahu. Saya cuma imani, saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan saya dan 3 anak saya kelaparan. Dan itulah jawaban Tuhan kira-kira 2 minggu, bahkan mungkin lebih dari 2 minggu. Tapi ketika Tuhan memberikan lipat ganda berkat, saya mulai bangkit lagi. Anak-anak mulai bisa membantu, melihat mamanya sakit, kakinya sih pincang-pincang gitu ya. Mereka akhirnya sadar, kok harus bangun pagi, bisa bantu mamahnya sedikit paling enggak. Jadi ada kesadaran dari anak-anak itu untuk bisa bantu. Akhirnya yang terjadi, karena begitu banyak pesanan, saya nggak sempat lagi nganterin. Nah, sepeda rusak ya terserah rusak gitu ya. Banyak orang ambil dan banyak orang pribadi pesan. Lalu berjalan beberapa tahun, saya punya sedikit modal untuk buka toko di rumah. Jadi saya tidak antar-antar lagi. Apalagi kemudian ada yang ngantar, saya punya tenaga. Lalu tenaga itulah yang mengantar, ya, mengantar ke toko-toko, pelanggan-pelanggan. Tapi banyak yang mulai datang ke rumah. Berkat rezeki dilipat gandakan oleh Tuhan seperti janjinya. Pokoknya saya tetap beriman. Sehingga kesulitan-kesulitan itu mau saya kubur. Nah, saya nggak mau ingat kesulitan. Yang mau saya pegang adalah kehadiran Tuhan yang menguatkan, membuat saya tidak binasa. Jadi sampai hari ini, kalau ditanya apa nggak menderita? Iya menderita. Tapi penderitaan itu seperti sungai. Sementara kasih Tuhan tuh seperti lautan yang tidak ada batasnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kesaksian yang sangat menarik. Adakah kita juga merasakan hal yang sama? Bahwa penderitaan itu ada. Anggaplah itu seperti sungai. Sebab kasih Tuhan yang menopang kita seperti lautan yang tidak ada batasnya. Imani dan amini ini. Anda akan merasakan kehidupan yang indah bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus dalam kasih karunia Allah Bapa dan penerangan Roh Kudus. Selamat berkarya, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Buat kami tidak banyak berkeluh, sekalipun penderitaan kami banyak, kami akan anggap itu seperti sungai. Karena kami tahu kasih Tuhan seperti lautan, samudra yang tiada tepinya. Sangat besar, sangat indah, sangat istimewa. Biarlah kami merasakan kekuatan Tuhan yang membangun kehidupan kami hari ini dan hari esok. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa syukur pengharapan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.